yaitu sedang berproses penetapan tim di BKN, sekaligus kami laporkan ya. Jadi kami selaku pelaksana teknis di pemerintah daerah dalam ini di BKPSDM, bahwa untuk usulan tim P3K paruh waktu pemerintah Kabupaten Jember, alhamdulillah sudah hampir 99% ya. Jadi dari 8.365 usulan ini yang belum tinggal 28 tadi saya cek tadi siang ya. Mudah-mudahan ini segera tuntas di BKN karena mengantri juga di sana, tidak cuma tangani Jember tapi seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Terus kapan SK-nya? Nah, jadi dapat kami sampaikan bahwasanya untuk SK insya Allah di bulan Desember ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana deadline dari pemerintah pusat kaitan dengan penataan non-SM ini, awal deadline itu Oktober 2025 ini harus tuntas, mengingat dengan overloadnya banyaknya usulan di BKN, sehingga diperpanjang sampai deadline sampai Desember 2025. Itu harapannya sudah tuntas semua. Dan insya Allah untuk Jember dengan progres yang ada sampai dengan saat ini, insya Allah di bulan Desember ini akan segera dibagikan SK-nya, SK paruh waktu. Ya, dan tentunya sebelum SK, Bapak Ibu, kita informasikan juga nanti ada tahapan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum SK penetapan P3K paruh waktu oleh Bapak Bupati Jember, itu ada tahapan untuk penandatanganan perjanjian kerja. Ini lagi kita siapkan ya, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti Bapak Ibu akan menjalani proses itu dengan petunjuk teknis yang akan kita edarkan secara resmi dan dengan prosedur yang sedemikian insya Allah semudah mungkin kita siapkan sistem. Bapak Ibu jumlahnya 8.365 tersebut insya Allah tidak akan repot nantinya. Kemudian kita siapkan karena amanah Bapak Bupati ya, dengan P3K paruh waktu sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri bahwasanya Bapak Bupati sangat berkomitmen kaitan dengan terutama dengan pelayanan dasar ya Bapak Ibu ya, kaitan dengan guru ini kaitan dengan pelayanan dasar, sehingga untuk usulan P3K paruh waktu walaupun jumlahnya banyak, jadi Jember ini nomor 2 terbesar usulan se-Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Surabaya. Jadi kota Surabaya itu 14.000, kita itu 8.365. Yang lain itu Bapak Ibu bisa mantau itu di statement BKN di 2.000, 1.000, 4.000. Tapi Jember 8.365. Di tengah-tengah keterbatasan anggaran itu sedemikian rupa komitmen Bapak Bupati memperjuangkan kaitan dengan pelayanan dasar, kaitan dengan 2, 3, 4 ini. Itu ya untuk SK insya Allah bulan Desember. Insya Allah ya, nanti berdoa bersama gaji Pak lancar, tentunya nanti setelah tahapan penandatanganan perjanjian kerja itu secara teknis untuk SK. Kemudian kaitan dengan upah ya, jadi kaitan dengan penggajian P3K paruh waktu sendiri itu kita berpedoman dengan regulasi yang ada, jadi kita berpedoman dengan Kemenpan 16 tahun 2025 kaitan dengan P3K paruh waktu disebutkan ada diktum yang menyatakan kaitannya dengan upah ya. Jadi untuk upah P3K paruh waktu itu tidak boleh rendah dari yang diterima dari gaji non ASN saat ini. Kalau lebih tinggi boleh, lebih rendah tidak boleh. Nah, itu tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran di masing-masing PD. Ya, nanti dengan pagu anggaran yang ada di 2026 ya, itu PD mampunya berapa, yang jelas tidak boleh lebih rendah ya, atau sesuai UMK itu kalau disesuaikan. Nah, itu masuk Pak PD masing-masing sesuai dengan pagu yang sudah teranggarkan di 2026. Kemudian berikutnya kaitan dengan R5. Jadi R5 ini adalah peserta P3K guru dari afirmasi atau yang berasal dari PPK Prajabatan ya. Nanti PPK Prajabatan itu ada PPK Prajabatan sama PPK dalam jabatan ya. PPK dalam jabatan itu kalau sudah mengaku sebagai guru pengertiannya,
Kalau yang prajabatan ini seolah-olah memang belum pernah mengajar. Ya, padahal beberapa teman PPG Prajabat ini sebagian sudah banyak yang ngajar. Jadi ini kami sama berkomitmen. Jadi pada bulan Oktober adalah kita juga bersama dengan Komisi D, Komisi A juga ya. Kita juga memperjuangkan ke kementerian. Jadi pertama itu memang kuncinya di regulasi Bapak Ibu ya, kaitan dengan afirmasi kebijakan rekrutmen P3K ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga mau tidak mau kita harus istilahnya itu nyinggek regulasi ke pusat. Dan kemarin pada bulan Oktober itu kita juga bersama DPRD, ada dari Dinas Pendidikan, terus ada juga ada yang ke Menpan, ada yang ke Kemendikbud, ya ke kementerian. Itu kaitan dengan PPG atau R5. Alhamdulillah afirmasi atau yang nyata yang istilahnya itu nyampaikan ke pusat itu tidak cuma dari Jember, dari beberapa daerah juga nyampaikan. Karena apa? Karena ya PPG Prajabat ini notabene adalah talenta-talenta yang berkompeten, nanti sudah serdik semua kan ya. Jadi siap untuk istilahnya itu siap mengajar. Alhamdulillah pada bulan November, 3 November ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat itu di pertemuan di Jakarta ya. Itu dihadiri dari Dinas Pendidikan, kemudian dari BKPSDM, dari BPKAD kaitan keuangan, itu untuk perumusan pemenuhan guru dari PPG Prajabatan. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu akan merumuskan suatu kebijakan ke depan, atau di 2006 atau gimana, itu yang intinya nanti akan ada mekanisme pemenuhan guru melalui afirmasi dari PPG Prajabatan, yang tentunya nanti endingnya adalah dalam bentuk di peraturan Menpan, karena kaitan dengan regulasi seleksi ini selalu diatur oleh peraturan Menpan. Jadi nanti tetapi tetap sumbernya adalah dari kementerian teknis terkait, dalam ini ada dari Kementerian Pendidikan. Jadi untuk PPG Prajabatan insya Allah sudah ditindaklanjuti di kementerian, dan ini akan diusulkan jadi suatu kebijakan Menpan. Nanti tinggal tunggu saja nanti bentuk afirmasinya seperti apa. Ini akan tertuang di peraturan Menpan pengadaan ASN, nggak tahu apa di 2006 atau di 2007 atau gimana, masih belum tahu, akan diimplementasikan sejelas ditindaklanjuti kementerian. Itu untuk PPG Prajabatan. Terus kemudian berikutnya yang R0 ya, jadi